Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama saya di Teknik Singkran. Gimana kabar sobat-sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi di video kali ini saya dapat kasus HP Samsung ya, Samsung J2 Pro dengan kasus itu karena jatuh sehingga tidak mau menyala. Jadi bilang pemilik ini ya disebabkan karena jatuh dan akhirnya tidak menyala. Dan ini saya lihat untuk LCD-nya juga sudah terbuka ya, terlepas dari frame-nya, dan itu ada LCD-nya itu terbelah menjadi dua ya. Dan saya pastikan ini cek mesin dulu ya, apakah ada getaran saat ditekan tombol on off. Dan ternyata itu ada respon ya dari mesinnya, ada getar, artinya itu mesin normal. Dan untuk memastikan lagi kita bisa cek di power supply ya, ataupun di smart USB. Nah, jadi soket LCD-nya itu sebelah sini ya, dia bisa kita copot dari sini, ada coakan ya, ataupun lubang untuk di konektor LCD-nya, sehingga kita tidak perlu bongkar mesin ya untuk pergantian LCD di HP Samsung ini. Nah, ini ya kalau enaknya di HP Samsung tidak perlu bongkar mesin. Namun untuk beberapa kasus itu ya harus memang buka LCD ya. Buka LCD dulu, kita ke mesin ya. Itu sangat berisiko tinggi. Dan ini LCD-nya dan bisa kita lihat itu terbelah menjadi dua. Nah, ini sebelum kita beli, kita pasang untuk di LCD-nya, kita bersihkan dulu ya, sisa-sisa lem semuanya kita pastikan bersih ya. Dan satu lagi, sebelum kita beli LCD baru ataupun sebelum kita jalan ke toko spare part, itu pastikan baterainya itu kita cas dulu ya. Jadi jangan terkendala nanti untuk saat pengecekan LCD. Dan ini untuk LCD-nya dan tutup baterai back covernya kita rapikan. Untuk baut-bautnya kita masukkan dalam plastik biar enggak berceceran. Dan ini saya cas dulu ya menggunakan cas biasa. Nah, ini belum saya menggunakan smart USB. Nah, jadi ini sudah saya belikan ya untuk LCD-nya. Saya sudah mengeceknya juga di tempat teknisi juga ya, kawan teknisi. Nah, sebelum kita pasang dan lem ini kita cek lagi ya untuk LCD-nya normal atau tidak. Jadi video ini memang sudah lama ya, namun saya belum bisa ngeditnya, belum ada waktu ngeditnya ya, karena masih di pengurusan di counter, beli cantolan, beli ini untuk mengurus semuanya. Dan ini sudah nyala normal, apakah sentuhnya bagus? Dan kita pastikan untuk sentuhannya semua normal. Ini mungkin video ini sudah ada sebulanan ya, namun saya tidak sempat untuk mengeditnya dan menguploadnya di YouTube. Dan ini semua normal dan
berfungsi dengan baik. Nah, jadi sebelum kita mengelem LCD-nya, langkah baiknya kita cek lagi ya untuk LCD-nya. Jadi kemarin itu saya dapatkan kasus HP Oppo A57 ya, kalau nggak salah. Itu ganti LCD juga, dicek di toko spare part ataupun tempat teknisi, itu normal semua ya. Jadi kemarin itu normal semua dan saya bawa pulang dan langsung dipasangkan tanpa dicek lagi. Ternyata nggak mau nyala ya, padahal sudah dilem, sudah dikeringkan, tinggal dipasang dan rapikan untuk di HP-nya. Jadi sebelum saya rapikan itu, saya nyalakan lagi ya untuk HP-nya kemarin itu. Ternyata nggak mau nyala dan saya juga sedikit panik ya dan gelisah kenapa nggak mau menyala. Dan kepanikan saya itu akhirnya membuat saya itu melepas LCD lagi ya, melepas LCD dan membawanya ke tempat teknisi ya, tempat kawan. Dan jaraknya itu ya jauh ya dari tempat saya, dan tempat saya ini perkampungan dan kota itu tempatnya jauh ya dari sini. Dan ini jangan lupa untuk plastik-plastik agak buram-buram seperti atas tadi itu dikelentek ya, disobekkan. Nanti kalau nggak cabut itu bisa terganggu untuk sensor untuk di kamera. Nah, lalu HP kemarin itu saya bawa ke tempat kawan yang tempat saya beli LCD tadi, cek LCD baru ya tetap saja ya nggak mau menyala, cek lampu, jalur lampu, display semua normal, dan ternyata itu kaki soket LCD di mesin itu bermasalah ya, namun saya membawa pulang lagi untuk HP-nya, ternyata soket LCD-nya yang bermasalah. Sebelum saya bawa ke tempat kawan itu, saya belum berpikiran untuk di soket LCD-nya. Sehingga saya bawa ke tempat kawan tadi, dicari-cari soket LCD dari mesin yang mati total, yang nggak bisa lagi diperbaiki itu. Alhamdulillah itu bisa alhamdulillah dapat ya, cuman di HP Oppo A37 itu sudah dicek, itu masuk ya persamaannya sama soket LCD Oppo Oppo A57 tadi. Ini lihat saja videonya sambil dilihat saya bercerita ya, supaya kawan-kawan semua menjadi wawasan dan menjadi warning ya buat teknisi lainnya. Ini sebenarnya apa yang saya ceritakan ini real apa adanya, nggak ada cerita tidak apa ya di sini. Saya real apa adanya. Jadi setelah itu saya bawa pulang, saya coba di mesin mati total tadi, Oppo A37 tadi, saya coba ambil soket LCD-nya, ternyata soket LCD-nya tadi juga itu saat pencopotan itu dia akhirnya rusak ya, karena nggak tahan panas ya. Jadi soket LCD pada umumnya ataupun soket-soket fleksibel lainnya itu memang nggak bisa tahan panas, jadi rawan rusak ya, rawan meleleh. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mencopot LCD-nya, lalu saya kembalikan kepada pemilik. Saya nyerah ya di
kemarin itu saya nyerah ya, LCD-nya buat stok ya di counter. Dan ini untuk di Samsung ini perhatikan ya di pinggir-pinggirnya itu, karena untuk Samsung ini rata-rata LCD-nya yang ada yang OLED, Super AMOLED ya, itu tebalnya itu berbeda-beda. Kalau yang original itu tipis banget ya. Kalau KW OLED itu dia agak tebal sehingga dia pemasangnya itu agak ngangkat ya. Dari samping kelihatan cahaya, dari samping kelihatan cahaya. Dan namun tetap bilang sama pemilik ya, jangan nggak dibilang, nanti kalau nggak dibilang tahu-taunya pas nyampe di rumah ya dilihat sama pemilik kok kayak gini, kok nggak rapat kayak gini ya. Jadi dari awal sebelum pergantian LCD itu kita bilang dulu apa adanya ya menurut pengalaman kita. Dan ini kita rapikan lagi untuk soket-soketnya, kita tutup untuk penutupan konektor LCD-nya, dan cek lagi ya apakah normal. Ini normal semua ya. Jadi itulah enaknya kalau di Samsung ya, hanya pergantian LCD yang tidak perlu membongkar mesinnya. Cuman kalau permasalahan konektor cas, permasalahan mic, kita perlu bongkar LCD-nya. Dan itu beresiko tinggi ya. Dia kalau LCD itu rawan sekali terbelah. Namun hati-hati untuk pencopotan ya. Ini untuk pergantian LCD seperti biasa ya. Kita kasih lem, kita bersihkan. Nah ini itu ada agak hitam-hitam itu untuk di apa namanya itu. Ini kita bersihkan ya untuk di lem logo Samsungnya itu. Itu kalau nggak dikerik itu nggak bisa hilang. Kita kerik pakai pisau cutter seperti ini, jangan kuat-kuat ya, nanti bisa tergores untuk di touchscreen-nya. Untuk pengkerikan usahakan rata ya, jangan ujungnya yang kita kerik, ujung pisau itu usahakan dia rata semua dengan pisau sama touchscreen-nya. Maksudnya duduknya apanya itu sama ya, tajamnya itu jangan ujungnya. Oke, ini udah selesai. Ini agak kurang apa ya, masih kelihatan. Oke, ini udah selesai ya. Untuk HP ini sudah bisa diambil dan digunakan sama pemilik. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk jadi apapun permasalahannya, apapun pekerjaannya itu harus hati-hati ya, tetap hati-hati. Kadang-kadang kita sudah hati-hati pun ada aja masalahnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.